harapannya untuk channel kita pada Sufi? Oh, saya sih semoga ini yang baru ini channel Abah Sufi ya, ada manfaatnya buat orang yang menonton. Amin. Walaupun sedikit ya. Saya sih seorang aja yang dapat manfaatnya sudah senang ya kan. Ada gunanya kan. Lebih banyak lagi lebih bagus dong. Semoga channel kita ini lebih berkembang lagi, lebih besar lagi ke depannya kan, sampai banyak subscribernya di seluruh negara kalau bisa ya. Itu kan jadi media dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, ya kan. Kita juga ya menghormati segala perbedaan, segala agama kita hormati ya. Kita punya akidah juga, tidak mau dirubah juga dengan cara yang penuh kedamaian dan kelembutan begitu. Dan mudah-mudahan tahun depan pandemi corona udah. Amin. Amin. Biar kita bisa bikin konten di luar. Itu. Tapi ada berkahnya loh, ada berkahnya, ada pandemi kenapa? Apa berkahnya? Kita buat konten di YouTube. Iya kan? Bisa kumpul di rumah ya. Nah, cara kita dipotong kan, ada ziarah kita, umroh kita kan, dakwah kita karena pandemi, akhirnya lari ke YouTube larinya. Ikutan YouTuber. Tapi kan nggak masalah. Ini zaman kan. Itulah berkahnya. Jadi ala kulli khair gitu. Ala kulli khair. Ada beberapa pertanyaan dari viewer ini tentang channel kita. Tentang tujuan dibuat channel ini. Mungkin saya bisa menjelaskan. Jadi kan ini channel kan ada 5 ya isinya ya. Zikir, kemudian pengobatan, ziarah, dakwah, ceramah dan sebagainya. Lalu ziarah, umroh juga, dan wirling, larian sufi. Nah itu inti dari isi channel ini gitu kan. Jadi jangan kaget kalau lihat kok banyak acara ya. Memang banyak acaranya. Ya kan? Kita juga sudah punya tempat zawiyah di berbagai kota ya. Jemaah juga sudah banyak jemaah. Kita bukannya pemain baru, kita memang orang dakwah dari dulu kan. Sudah biasa berdakwah pada umat, melakukan pengobatan, bawa rombongan ziarah umroh juga. Karena inilah berkahnya pandemi, mulai main YouTube gitu kan. Nah gitu aja sih sebenarnya. Keluar dari tema ini, kita bicara tentang channel dulu lah gitu. Berhubung ini sudah masuk tahun baru, ada harapan baru gitu. Ada jadi penasaran sih ini tentang logo ini nih. Oh ini. Iya. Ini teh Heavenly Healing Team. Jadi artinya tim pengobatan surgawi. Ini adalah asal muasalnya. Jadi nama ini diberikan oleh guru kita ya, Mursyid Maulana Syekh Hisham Kabbani. Kan. Awalnya dari tim pengobatan. Jadi saya punya grup pengobatan hanya sekitar 12 orang mungkin di awal. Saya bawa ke Maulana Syekh Hisham, oleh beliau diberikan bai'ah dan dukungan dan didoakan dan diberikan nama ini kan. Setelah kita bergerak, mulai berkembang dari pengobatan ke dakwah juga. Kenapa? Karena kita kalau mengobati orang pasti ada dakwahnya juga. Suruh bertobat lah kan, suruh sholat 5 waktu gitu kan, suruh belajar agama kan, jadi ada dakwahnya juga. Juga pasti juga kita kalau bahkan ruqyah ada bacaan zikir kan, zikir asma Allah salawat. Jadi kita ada zikir juga plus ziarah. Jadi dia berkembang kemana-mana. Terakhir karena ada juga jemaah yang bisa tari sufi, whirling, ya kita juga masukkan juga. Karena whirling itu ada juga zikirnya kan. Ya, ada juga dakwahnya juga. Tari sufi itu bisa bawa ke zikir, bisa bawa ke dakwah. Ada syarat masuknya? Misalkan Kang Haji ini mau masuk nih. Masuk apa? Ke ini apa? Heavenly Healing Team. Ya, mau tari sufi, apa ada pendaftaran gimana ini? Jadi ada yang khusus untuk kelima kategori ini. Apakah dia ahli zikir, atau dia ahli pengobatan, atau ahli dakwah, ustadz, atau ahli bawa rombongan ziarah, dan ahli tari whirling. Tapi orang pun boleh aja sih. Kayak ibu-ibu kan, bapak yang sudah tua-tua gabung ya boleh sebagai mustami.
Oh. Bagi pendengar saja. Ini kan ahli ribut, nggak apa-apa masuk. Ahli rusuh. Bisa diarahkan. Nah, jadi untuk Balad Sufi sekalian, mumpung ini kesempatannya di tahun yang baru, kita bahas dulu Balad Sufi dan tadi apa? Heavenly Healing Team. Atau tim pengobatan surgawi. Oh iya, Zuhir dan Batin. Zuhir dan Batin. Ini yang ditanyakan ini nih. Apakah ini di Indonesia? Sekarang udah mulai ke Malaysia dan Singapura sih. Oh, udah nyebar jamaahnya. Ya. Oh, gitu. Jadi itulah ya, saya akui ada kelemahan kita juga. Kita tidak terlalu memegang jemaah kita yang sudah bergabung kan. Ini banyak di mana-mana sih. Jadi juga repot ya. Jadi nggak mudah untuk urus jemaah itu. Udah berapa tahun ini? Kita sudah jalan sekitar 2007 mulainya. 2007 itu mulai didirikan. Ya. Sekarang berarti sekitar 13 tahun. 13 tahun. Ada jemaah yang udah nggak aktif lagi karena udah rasa tua ya, lama juga. Ada yang baru-baru masuk gitu aja. Kegiatannya selama itu apa kegiatannya? Iya, kita pengobatan, ruqyah, herbal, bekam kan, dan juga undangan dakwah, undangan zikir, ziarah. Tapi kita lihat saya pernah searching ini, ada seminar. Iya. Karena juga seminar pengobatan, acara besar di Universitas Al-Azhar bersama Maulana Syekh Hisham. Jadilah banyak rencana sih buat umat ya, buat kebaikan Islam dan umat muslimin. Cabangnya ada cabang? Cabang ada di Tangerang, di Panongan, ada di Karawang, di Cikampek, dan di daerah Cicalengka ada juga. Itu yang besar. Kalau yang jauh kecil tuh banyak, ada di Kelapa II ya kan, ada di Anyer, di Semarang, hanya rumah biasa saja gitu. Jadi itulah, kita juga memang repot sih, kewalahan untuk mengurusnya gitu. Tadi harapan untuk channel Balad Sufi Di tahun depan. semoga jadi ini media dakwah ya. Iya. Kita sih sebenarnya tujuan utamanya dakwah, ya kan? Karena itu sudah jalan kita. Karena ini ada pandemi, kita kesulitan untuk meneruskan dakwah kita lari ke YouTube, ya kan? Karena mudah, simple, dan bisa mencapai banyak orang dalam dan luar negeri. Nah, itu keuntungannya gitu kan. Dan juga maaf, sekarang juga kan sosmed ya digunakan oleh orang-orang yang maaf tidak ada hidayah, sehingga berisikan yang pornografi lah, yang kalimat kotor, jorok. Nah, kita inginlah bisa untuk mengisi dengan warna yang lebih islami gitu. Semoga bisa mengimbangi ya, semoga ya. Karena sih terlalu banyak sih yang begitu ya saya lihat kan. Banyak sekali sih, banyak.